dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini. Berkati bila Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Cici harap adik-adik semua ada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Sekarang, siapa yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yang sudah siap, Cici ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dimanapun adik-adik berada, karena kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama. Firman Tuhan, pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat. Firman Tuhan, pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun hidupku, menyinari dan sirami hidupku. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat. Ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, makin cinta Tuhan dan berbuah lebat. Ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman Tuhan setiap hari. Ayo baca firman, ayo baca firman, makin cinta Tuhan dan berbuah lebat. Adik-adik, sudah siap untuk kembali memuji nama Tuhan? Yuk, sekarang Cici ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan dan juga sambil menggerakkan badan kita ya. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mataku
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk diam sebentar. Kita mau merasakan hadirat Tuhan karena kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam pikiran kita, memenuhi hati kita. Jadikan Dia Raja yang bertahta dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, tanpa firman-Nya, kita tidak bisa menjalani kehidupan kita. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati Cici Kokoh yang akan menceritakan firman Tuhan. Biar kiranya kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Koko berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya.
Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan mengenai ketaatan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada zaman dahulu, umat Tuhan meminta kepada Tuhan memberikan mereka seorang raja. Orang-orang Israel mengatakan bahwa kalau mereka menginginkan seorang raja, karena semua bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka juga memiliki seorang raja. Tuhan mengabulkan permintaan mereka dan memilih seorang raja untuk menjadi raja bagi mereka. Nama raja tersebut adalah Saul. Raja Saul adalah penguasa pertama bangsa Israel. Orang Israel tentu saja sangat senang dengan raja baru mereka. Nah, menjadi raja adalah satu kehormatan yang luar biasa. Namun ada satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh Raja Saul, yaitu mentaati perintah. Pada suatu hari, Nabi Samuel menyampaikan pesan khusus dari Tuhan kepada Raja Saul. Adik-adik tahu kan bahwa seorang nabi adalah seorang yang memberitahukan pesan Tuhan kepada orang lain. Tuhan menghendaki agar Raja Saul pergi ke satu tempat yang disebut Gilgal. Di sana, Saul harus menunggu selama 7 hari. Dia harus menunggu Nabi Samuel untuk datang dan bergabung bersama Raja Saul di sana. Dan Samuel akan mempersembahkan korban bakaran dan memberitahukan kepada Raja Saul apa yang dikehendaki Tuhan selanjutnya. Sementara Saul menunggu di Gilgal, ia mendengar satu berita yang menakutkan adik-adik. Ia mendengar bahwa bangsa Filistin telah bersiap-siap untuk menyerang. Bangsa Filistin adalah musuh yang paling jahat dari bangsa Israel. Saul kemudian berusaha mengumpulkan pasukannya untuk berperang melawan bangsa Filistin. Namun, pasukan orang Filistin ternyata lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan pasukan orang Israel. Orang Filistin memiliki beribu-ribu kereta perang dan prajurit, sedangkan orang Israel hanya memiliki beberapa ratus prajurit. Orang Israel kemudian tidak mau berperang melawan pasukan yang begitu besar. Mereka mulai bersembunyi di goa-goa di balik batu-batu besar agar mereka tidak terbunuh. Saat Raja Saul melihat apa yang dilakukan oleh pasukannya, ia memutuskan bahwa ia harus bertindak dengan cepat. Ia tahu ia diminta menunggu selama 7 hari sampai Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun, saat itu adalah hari yang ke-7 dan Nabi Samuel belum terlihat sama sekali. Pada saat yang sama, semakin banyak lagi pasukan Raja Saul yang melarikan diri. Saul kemudian memutuskan apa yang akan dilakukannya. Saul memutuskan untuk terlebih dahulu mempersembahkan korban bakarannya sendiri tanpa menunggu lagi Nabi Samuel. Nah adik-adik, Saul menjadi tidak percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia dan pasukannya sampai Nabi Samuel tiba. Ia membuat satu keputusan yang salah. Ia jadi tidak taat atas apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Samuel. Saul baru saja selesai mempersembahkan korban bakaran ketika kemudian Nabi Samuel berjalan ke arahnya. Ketika Nabi Samuel melihat apa yang terjadi, ia bertanya, "Saul, apa yang telah engkau lakukan?" Nah, menurut kalian bagaimana perasaan Saul ketika melihat Nabi Samuel? Semestinya Saul merasa malu, tetapi tidak demikian. Bahkan, ia memulai memberikan berbagai alasan untuk apa yang telah dilakukannya. "Aku mengira bangsa Filistin akan menyerang kami," kata Saul. "Pasukanku melarikan diri karena ketakutan, dan engkau terlambat datang.
Saul malah menuduh Nabi Samuel bukan yang mengakui kesalahannya. "Engkau telah bertindak sangat bodoh," kata Nabi Samuel kepada Saul. "Engkau tidak mentaati perintah Tuhan. Andai kata engkau patuh, Tuhan akan menjadikan keluargamu menjadi raja atas orang Israel selama-lamanya. Tetapi sekarang Tuhan akan mengambil kerajaanmu. Ia akan memberikannya kepada orang lain karena engkau tidak taat." Beberapa waktu kemudian Tuhan kembali mengutus Samuel menemui Raja Saul lagi dengan beberapa perintah khusus. "Tuhan menghendaki agar engkau memusnahkan seluruh bangsa Amalek dan segala harta milik mereka," kata Samuel kepada Saul. "Bangsa Amalek telah berbuat jahat kepada umat Tuhan. Mereka harus dihukum atas tindakan mereka yang jahat." Maka Raja Saul pun kemudian mengumpulkan pasukannya dan pergi berperang dengan bangsa Amalek. Dan dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Tetapi Raja Saul tidak memusnahkan seluruh bangsa Amalek seperti perintah Tuhan. Ia menangkap Raja Amalek, yaitu Raja Agag, hidup-hidup dan membawanya kembali agar orang Israel melihat kemenangan besar yang telah diperolehnya. Saul bahkan membiarkan tentaranya mengambil ternak-ternak yang terbaik dengan alasan bahwa ternak-ternak tersebut akan dipersembahkan kepada Tuhan. Pada tengah malam, Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, "Aku menyesal karena telah menjadikan Saul raja," firman Tuhan. "Ia telah berbalik daripada aku dan tidak mematuhi perintahku." Keesokan paginya, kemudian Nabi Samuel menemui Saul. Saul menyambut Samuel dengan gembira. "Tuhan memberkati engkau. Aku telah melaksanakan perintah Tuhan," kata Saul. "Tetapi mengapa aku mendengar suara domba mengembik dan suara yang melengguh?" tanya Samuel kepada Saul. "Mengapa engkau tidak taat kepada Tuhan?" tanya Samuel kepada Saul. "Tetapi aku telah mentaati perintah Tuhan," sangka Saul. "Aku melaksanakan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Para prajurit ini menyelamatkan ternak untuk korban bakaran kepada Tuhan." Kemudian Saul kembali berdalih dan menyalahkan orang lain atas kesalahannya tersebut. "Engkau tidak mentaati perintah Tuhan, Saul," kata Samuel. "Tuhan ingin agar engkau lebih mentaati firman-Nya daripada mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan." Dan karena ketidaktaatan Saul tersebut, Tuhan mengambil jabatan Raja Israel dari Saul dan akan memberikannya kepada orang lain. Nah, adik-adik, dari kisah tentang ketidaktaatan Saul tersebut, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki ketaatan dari diri kita. Sekarang kok mau tanya nih, apakah kalian masih ada yang melakukan ketidaktaatan? Misalnya kepada orang tua kalian. Kalau kalian diminta untuk belajar karena sebentar lagi akan ujian, kalian malah membantah perintah orang tua kalian dan malah asik bermain terus sama teman-teman. Atau ketika kalian di rumah diminta orang tua kalian untuk membantu pekerjaan rumah, apakah kalian mau taat? Walaupun mungkin kalian sedang bermain dengan teman-teman, apakah kalian mau menghentikan permainan tersebut dan membantu orang tua kalian? Dan juga di sekolah, ketika pelajaran sedang berlangsung dan guru kalian meminta kalian untuk bisa memperhatikan apa yang guru kalian sedang jelaskan, apakah kalian justru malah sibuk, asik ngobrol dengan teman kalian tanpa memperhatikan
guru kalian sedang berbicara di depan kelas, atau mungkin di Live Kids waktu guru Live Kids sedang bercerita tentang firman Tuhan. Apakah kalian malah asik juga ngobrol dengan teman-teman kalian dan gak memperhatikan firman Tuhan? Dan apakah kalian juga mau taat kepada firman Tuhan? Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kalian harus mengampuni orang yang bersalah, orang menyakiti kalian, apakah kalian mau taat memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kalian? Atau misalnya ketika firman Tuhan meminta kita untuk berkata yang baik, apakah justru kita malah membiarkan kata-kata kita jadi kata-kata yang kasar karena mungkin teman-teman kita juga melakukan hal yang sama? Apakah kalian mau taat kepada firman Tuhan? Dari kisah tentang Saul tadi, adik-adik kita bisa belajar bahwa Allah tuh menghendaki ketaatan kita tuh lebih dari apapun. Sekalipun mungkin kita memberikan uang kita untuk persembahan kepada Tuhan, atau kita memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, apapun yang kita bisa lakukan, ternyata Tuhan lebih menghargai ketaatan kita kepada Tuhan daripada itu semua, adik-adik. Jadi kita harus belajar taat kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada Tuhan terutama, adik-adik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus belajar taat, baik saat ketaatan tersebut mudah maupun sulit untuk kita lakukan. Karena ketaatan juga merupakan tanda kasih kita kepada Tuhan, kepada orang tua kita, atau kepada guru kita, baik di sekolah maupun di Live Kids. Ayat hafalan kita hari ini adalah mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22. Kita ulangan sekali lagi ya. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22. Kita hafalkan dan lakukan ya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Koko mau ajak kita semua untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang udah kami dengar pada hari ini, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa kami diajar untuk boleh taat kepada Tuhan, sesulit apapun kondisi yang kami hadapi, Tuhan, ataupun itu di luar apa yang jadi pikiran kami, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, ingin kami taat kepada suara Tuhan. Tolong kami, Tuhan, ajar kami untuk peka mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca dalam Alkitab, ataupun mungkin melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang maksud Tuhan untuk kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kekuatan, Allah Roh Kudus berikan kami kemampuan, Tuhan, untuk bisa taat. Kami mau belajar, Tuhan, kami mau menyangkal pemikiran kami sendiri, Tuhan, tapi kami mau izinkan pemikiran Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan, atas kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, menyerahkan firman Tuhan, biar firman-Mu bertumbuh dalam hati kami, Tuhan, menghasilkan buah-buah ketaatan, menghasilkan buah-buah berkat buat orang lain di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan dan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua adik-adik. Sampai ketemu di firman Tuhan berikutnya. God bless you all. Jumpa lagi di Kids News.
Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada dan dipastikan dalam keadaan sehat. Ibadah onsite Life Kids selain diadakan di Kesia Bethlehem Surya Kencana di jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore, juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di Gedung C4 Tunggal Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor Life Kids di bawah ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi jangan lupa kartunya dibawa dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan dihitung berdasarkan kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube channel Life Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info yang ada di grup WhatsApp Life Kids atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Life Kids. Demikian info yang coba disampaikan. See you di onsite adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.